selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam waktu teman-teman tonton semua. Kembali lagi gue Biker 88 bikin video lagi soal motor Ninja 150. Dan di tangan saya ada tabung oksigen. Bukan tabung oksigen. Kalau mau dibilang ini penting juga di motor 2 tak Ninja 150 ya. Kalau mungkin teman-teman yang udah pada tahu, bener ini namanya fuse atau sekring motor Ninja 150. Nah teman-teman, gue mau coba jelasin sedikit model-model tabung. Model-model tabung, sorry. Jenis sekring yang dipakai di motor Ninja 150. Dia modelnya tabung. Biasanya yang model tabung begini dia berada di motor-motor lawas, motor-motor tua kayak Ninja 150, RX King juga kayaknya pakai yang begini. Nah kalau di motor-motor injeksi kebanyakan mereka pakai sekring yang model kotak, yang punya 2 taring itu loh, kotak. Nah, gue mau jelasin di sini teman-teman, karena kebetulan gue pakai lampu LED yang punya saklar sendiri. Jadi dia mau posisi motor cuma di on tanpa disela, jadi saklarnya bisa main lampu, bisa nyala. Nah kebetulan kabelnya udah putus dan kena di sok Ninja 150. Nah awalnya gue mikirnya kok kenapa ya motor nggak bisa hidup, apa mungkin masalah pengapian atau apalah. Gua cek busi nyala, masih disela, dicabut businya, disela pakai kaki, businya masih mengeluarkan api. Nah cuma kok kenapa dia nggak bisa nyala. Nah dan ternyata teman-teman, kabel dari saklarnya ini, lampunya untuk lampu depan dia putus dan kena di sok, dan akhirnya motor nggak bisa nyala karena kabelnya dia nyatu di sok. Dan setelah gua benerin lagi kabelnya, akhirnya motor bisa disela. Fungsinya ini dia untuk memutuskan korsleting yang terjadi di motor. Nah pengalaman teman-teman, di kejadian itu waktu itu malam, motor memang masih nyala, motor jalan hidup nyala, cuma sekringnya udah putus. Nah bisa kebayang nggak ketika kalau teman-teman tanpa merawat kembali mengganti sekringnya ini yang fungsinya untuk memutus arus listrik yang korsleting di motor, dan ternyata tiba-tiba nanti ketika teman-teman trade-door nggak diganti dan terjadi korsleting lagi, motor teman-teman itu bisa nyala, bisa kebakar mungkin parahnya itu. Nah jadi teman-teman, dari video kali ini gue mau berbagi pengalaman ketika teman-teman punya variasi lampu atau kabel-kabel apa yang main-main di selotip semua, itu harus segera diperiksa untuk perawatan motor Ninja 150 teman-teman, biar nanti ketika teman-teman sekringnya udah putus, teman-teman bisa segera menggantikan yang baru. Nah di sini untuk tekanannya ini berapa tuh, nggak bisa kelihatan ini. Bentar ya. Ini kalau nggak salah 15 ya, 12 ampere. Ini
Ini 15 ampere tuh, 15 ampere. Nah, teman-teman bisa pakai punyanya Rexing juga atau punya Ninja 150 juga bisa. Terus nanti untuk cara bukanya teman-teman tinggal buka jok bawahnya untuk Ninja RR New. Buka jok bawahnya, terus ada kabel yang nyatu dari positif itu. Oke teman-teman, jadi ini jalur sekring Ninja RR New, jadi dia nyatunya di positif. Teman-teman tarik aja karetnya, dorong keluar. Jadi teman-teman kalau mau buka yang karet ini, teman-teman tinggal dorong aja karetnya ke belakang. Baru yang bagian putihnya teman-teman juga dorong keluar. Baru itu bisa dibuka dan diganti sekringnya. Baru setelah itu yang putih ini teman-teman dorong juga ke belakang biar dia bisa keluar, baru bisa dibuka klemnya ini, baru diganti sekringnya. Oke. Jadi untuk video kali ini gue mau cuma berbagi pengalaman aja. Mungkin buat yang susu yang pada tahu mungkin soal kelistrikan Ninja 150, silakan teman-teman komen di bawah, susu teman komen di bawah biar juga bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu untuk viewers bikers tua 88. Oke. Jadi intinya jangan lupa setiap bulan mengecek sekring Ninja 150. Alangkah bagusnya seperti itu, karena kita nggak tahu, walaupun sekringnya udah putus, pemutus arus korsletingnya ini sekring udah putus, motor tetap nyala teman-teman. Dan teman-teman gejalanya yang mungkin yang gue rasain pada waktu itu, tanda-tandanya ketika kan penasaran kenapa motor nggak nyala, jadi gue salah-salah terus, dan akhirnya yang gue rasain di bawah jok, khususnya jok sebelah kiri bawah, dia terasa panas, hangat. Nah untung saja pas kejadian itu nggak lebih parah, jadi di saat itu gue langsung lihat, aduh ternyata kabelnya ini bermasalah, kabelnya nyatu sama positif negatif massa sama body sama kabelnya itu nyatu sama shocknya itu. Jadi ya untunglah gue bisa cepat tahu penyebabnya apa ternyata. Oke teman-teman, gue cuma mau pesan buat teman-teman, alangkah bagusnya teman-teman mengecek sekring motor Ninja 150 teman-teman, karena pengalaman saya waktu itu motor bisa nyala tanpa sekring ini. Jadi kalau kita bisa mikir panjang, ketika sekringnya udah putus motor bisa jalan, dan ketika terjadi lagi korsleting listrik, nah pengamannya udah nggak ada, pemutus korsleting listriknya udah nggak ada ini, karena dia udah mati, kita nggak segera ganti, akibatnya mungkin motor bisa kebakar, bisa mengeluarkan nyala api. Jadi buat teman-teman, alangkah bagusnya ngecek sekring Ninja 150 biar stamina motor teman-teman bisa terjaga. Oke, gua Bikers 288 undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah dalam penyampaian. Cuma gua mencoba menjelaskan dari pengetahuan saya soal sekring Ninja 150. Oke, buat yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu, silahkan komen di bawah biar kita bisa berbagi ilmu. Oke, Bikers 288 mau undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.